Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari jurusan S1 Sistem Informasi dengan NIM 20105120991. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber hukum Islam guna memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah wajib agama Islam. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu sumber? Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat keluar atau asal. Secara etimologi atau bahasa, sumber berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau istilah dalam ilmu usul, sumber diartikan sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, apa itu hukum? Hukum cara etimologi. Kata hukum berasal dari Indonesia, law dari bahasa Inggris, reg berasal dari Belanda dan Jerman, dan droit berasal dari Perancis. Istilah reg berasal dari bahasa Latin atau rectum, berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawi adalah rex, yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut, reg, rectum, rex dalam bahasa Inggris menjadi right, atau hak atau adil, yang juga berarti hukum. Sedangkan hukum secara terminologi adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya, seorang hamba dengan sesama manusia, baik dia seiman maupun tidak seiman, hubungan yang mengatur antara dia dengan lingkungannya, bisa binatang, tumbuhan, dan alam. Di dunia ini yang menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu Allah lah yang menjadi sumber acuan dari hukum yang ada di dunia ini, yaitu Al-Quran. Selanjutnya, 3 sumber hukum Islam. Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah atau Hadis, dan yang ketiga ada Ijtihad. Al-Quran yang sifatnya tidak menjelaskan secara detail, tidak disebut secara lengkap, maka Al-Quran perlu dijelaskan lagi melalui As-Sunnah atau Hadis. Ada juga yang mengatakan ijtihad ini bukan sumber hukum Islam, tapi dia merupakan instrumen untuk memahami Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tetapi sebagian besar menyatakan ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam, bukan hanya sebatas alat pengembangan hukum Islam. Selanjutnya yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah atau kalam Allah, yang berarti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dasar Al-Quran sebagai sumber hukum Islam diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya ada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada prinsip keimanan atau akidah. Yang kedua prinsip syariah atau ibadah. Yang ketiga janji dan ancaman. Yang keempat akhlak atau budi pekerti. Yang kelima ilmu pengetahuan. Dan yang keenam sejarah atau kisah masa lalu. Selanjutnya yang kedua ada sunnah atau hadis. Sunnah berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Secara bahasa, sunnah berarti tata cara, tradisi, atau pekerjaan. Sedangkan hadis sering diartikan sebagai berita, ucapan, atau sesuatu yang merupakan perkataan, perbuatan, dan penetapan atau takrir Rasulullah. Sedangkan secara istilah, menurut ulama usul fikih, as-sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Selanjutnya ada pembagian sunnah. Sunnah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini sering juga dinamakan khobar atau berita berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar atau disampaikan oleh seorang atau beberapa orang sahabat kepada yang lain. Yang kedua ada sunnah filiyah. Sunnah filiyah yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain, seperti cara sholat, cara berwudu yang dipraktikkan Nabi.
Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi atau sepengetahuan Nabi. Namun Nabi diam dan tidak mencegahnya. Maka sikap diam dan tidak mencegahnya menunjukkan persetujuan Nabi. Hal ini karena kalaulah Nabi tidak setuju, tentu Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya berbuat atau mengatakan yang salah, karena Nabi itu maksum. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi sunnah. Yang pertama ada bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan mustarak, seperti hadis, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat," adalah tafsiran dari ayat Al-Quran yang umum, yaitu yang artinya, "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat," Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Yang kedua ada bayan takrir, yaitu sunnah yang berfungsi memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran, seperti hadis yang berbunyi, "Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya," adalah memperkokoh ayat Al-Quran, yang artinya, "Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya yang ketiga ada bayan taudih, yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat Al-Quran. Seperti pernyataan Nabi, "Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati," adalah taudih atau penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang artinya, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." Quran Surat At-Taubah ayat 34. Selanjutnya yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad secara bahasa memiliki pengertian mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang berijtihad disebut mujtahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut, "Berhukumlah engkau dengan Al-Quran dan As-Sunnah apabila sesuatu persoalan itu engkau temukan pada sumber tersebut. Apabila engkau tidak menemukannya pada dua sumber itu, maka berijtihadlah." Mahmud Shaltut berpendapat bahwa ijtihad atau yang biasa disebut ar-rayu dengan mencakup dua pengertian. Satu, penggunaan pikiran untuk menemukan suatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, penggunaan pikiran dalam mengartikan, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat atau hadis. Selanjutnya ada metode ijtihad. Dalam berijtihad, para ulama telah membuat metode-metode ijtihad sebagai berikut. Yang pertama ada qiyas atau analogi atau perumpamaan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu hal yang tidak diterapkan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan cara dianalogikan kepada hukum yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena ada sebab yang sama. Contoh, menurut Quran Surat Al-Isra ayat 23, seseorang tidak boleh berkata "ah" kepada orang tua, maka hukum memukul, menyakiti, dan lain-lain terhadap orang tua juga dilarang atas dasar analogis tersebut, karena sama-sama menyakiti orang tua. Yang kedua ada ijma, kesepakatan atau konsensus, yaitu kesepakatan ulama-ulama Islam dalam menentukan suatu masalah ijtihadiyah. Hal ini pernah terjadi ketika Ali bin Abi Thalib mengemukakan Rasulullah tentang kemungkinan adanya suatu masalah yang tidak dibicarakan Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah menyatakan, "Kumpulkan orang-orang yang berilmu, kemudian jadikan persoalan itu sebagai bahan musyawarah." Selanjutnya yang ketiga ada istihsan atau pilihan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan lain-lain. Oleh para ulama, istihsan disebut qiyas kafi atau analogi samar-samar. Disebut sebagai pengalihan hukum yang diperoleh dengan qiyas kepada hukum lain atas pertimbangan kemaslahatan umum. Dasar istihsan adalah Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Yang keempat ada mashalihul mursalah atau manfaat, yaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan sesuatu dengan tujuan syariat.
Dari pemaparan sebelumnya, saya bisa ambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam, karena Al-Quran berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintah dan larangannya ada pada dalam Al-Quran. Namun, dalam Al-Quran, semua perintah dan larangannya itu tidak disebut secara lengkap dan detail. Maka dari itu, Al-Quran perlu dijelaskan lagi melalui as-sunnah atau hadis, yang dimana as-sunnah dan hadis sendiri datangnya langsung dari perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenyataannya kita tidak cukup jika hanya bergantung pada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Karena dengan seiringnya perkembangan zaman di dunia yang semakin kompleks ini, kita perlu yang namanya ijtihad untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran dan hadis dengan jalur istinbat. Jadi sudah jelas hubungannya antara Al-Quran As-Sunnah dengan ijtihad itu sangat berkaitan, karena jika salah satu tidak ada, maka sumber hukum Islam akan menjadi semakin abstrak dan tidak jelas arahnya kemana. Sekian presentasi dari saya mengenai sumber hukum Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.